Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fawzan Hafiz. Di video kali ini kita akan membuat namanya produk working on product filter. Produk filter itu bagian ini, guys. Bagian ini, misalkan kategori kita pilih smartwatch, maka dia akan muncul smartwatch aja. Oke, pertama-tama kita akan atur bagian kategoris dulu. Pertama-tama apa yang harus dilakukan? Saya sudah buat catatan di sini. Oke, pilih kategori atau brand maka produk mengikuti. Buka produk PHP di Liveware App dan produk Blade PHP di Wire Model. Oke. PHP produk page tadi di mana? Tutup dulu ya. Nih, dia ada di app, kemudian Liveware, kemudian produk page. Ini yang produk page. Kemudian yang kedua itu ada di roads, view, Liveware, kemudian produk page blade. Nah, untuk pertama yang harus dilakukan karena itu bagian kategori ya, pertama itu bagian kategori. Kita cari bagian kategori. Kemudian kita berikan yang namanya di sini itu kita berikan wire model live selected categories di bagian kategoris. Nih, kita berikan wire model live selected kategori. Fungsinya itu apa? Intinya itu menampilkan gambar yang berada di select kategoris. Coba live-nya ini kita hapus dan kita balik sini. Kemudian kita ganti ke smartphone. Kita refresh, baru berganti. Nah, coba kita berikan live lagi. Kita berikan live lagi. Mana sih tadi? Bingung sendiri. Liveware. Nih, Liveware model wire model dot live. Jadi tuh ketika di refresh, nih ketika dia berganti ke pilihannya, maka dia langsung menjalankan. Itu fungsi live. Ini smartphone dan laptop. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa kalian berikan apa ini, JSON encode dengan query JSON encode selected categories. Coba kita lihat bagian kok nggak mau buka ya, ini jadi klik 2 dulu. Nah, di bagian itu kita kasih mana tadi, lupa kan, buka produk. Selected categories, bagian selected categories. Kemudian kalian berikan URL pencarian. Mana ya? Mana ya? Nih, di bagian product page. Di atas sini kalian berikan public selected categories. Selected categories nih yang di sini. Ini tuh buat JSON encode. Nah, mengaitkan dengan query. Jadi di sini di bagian product page-nya kita kasih public selected category buat mengaitkan query-nya. Kemudian kita berikan ini tagar URL. Fungsinya apa tagar URL? Jadi ketika diklik ini dia akan memunculkan tagar di sini, guys. Nah, di belakang ini akan memunculkan tagar. Jadi itu fungsi tag URL ini. Kemudian jangan lupa juga masukkan ini if empty this selected categories product query wherein category ID this selected categories. Ya, itu fungsinya kalau kita milih ini, maka dia akan masuk
Ini ya gambar yang ada di misalnya laptop. Nah, dia akan memilih bagian laptop saja, itu fungsinya. Untuk selanjutnya kita akan mengatur bagian brand. Sama aja kayak tadi. Kalian buka bagian produk page-nya, cari bagian brand, kemudian masukkan wire model live di dalam input type-nya. Ini live model wire, selected brands. Ini kemudian ID-nya juga lihat lagi, ID-nya brand slug, value-nya brand ID. Kemudian kita buat di sini URL-nya untuk bagian selected brand-nya ini. Kemudian jangan lupa juga ini query-nya juga diisi dengan menggunakan brands. Selected brands ini karena brands-nya banyak S-nya. Kemudian ID-nya. Kemudian kalian kembali lagi cek bagian brands. Coba kita pilih brands Acer. Nah, produk Acer keluar semua. Coba kita pilih Acer dengan TV. Nah, ini TV Acer gitu guys. Lanjut lagi untuk bagian produk status. Sama juga kayak tadi, kita berikan liveware model live feature, kemudian value-nya 1. Buka bagian product page, kemudian bagian status produk. Cari yang bagian href atau input type salah. Where kasih ID-nya feature, kemudian wire modelnya wire model live feature, kemudian value-nya 1. Kemudian di produknya kalian kasih URL juga, karena dia namanya feature, jadi if variable this feature ke feature, kemudian produk query where is feature 1. Jadi dia akan salah klik dulu, dia akan melihat produk yang in stock sama on sale, karena di database nya saya belum ngatur in stock on sale, jadi belum kelihatan perubahannya gitu ya. Coba kita refresh, sama aja, memang belum diatur di dalamnya. Kemudian bagian terakhir price nya, kita buka bagian price. Mana sih bagian price, mana price, produk page blade, kemudian nih harga price. Kita masukkan mana ya tadi, input type dimasukkan wire model live price range, jangkauan harga. Kemudian habis itu kalian ubah juga bagian ininya. Yang tadinya di sini ada harga, kalian ubah menjadi number currency 1000 IDR harganya gitu. Ini harga apa ya, harga yang bisa dipilih ya, harga pilihan awalnya itu 1000 atau gimana ya. Kemudian number currency ini batas maksimalnya 550 juta, number currency 50 juta IDR, ini mata uangnya. Kemudian di bagian di atas input type nya kalian buat div class dengan font semi bold, ini buat ngatur ini aja sih, font yang ini, font ini. Kemudian kasih number currency price range IDR. Balik lagi produk range, di bagian atasnya kita kasih URL juga dengan price range nya ini di kisaran enggak, jadi ketika kita login ke web itu harganya dipatok lagi, otomatis dia ada di sini di harga 30 juta. Kemudian kita kasih fungsi if this price range product query where between price 0 this price range. Jadi
kita bisa mengatur harganya dari 0 sampai batas maksimalnya. Kita lihat bagian price nih, kita akan lihat kita bisa ngatur tuh harganya. Nah, nanti kita bisa lihat jika ininya IDRD-nya di bawah harganya, misalnya ini 22 nih, kita kurangin, maka ini nggak akan muncul karena duitnya kurang. Nah, hilangkan yang harganya 22, dan turunkan lagi sampai 0. Jadi batasnya yang ini, batas pilihan, kemudian 50 juta dari mana ya, dari bukan ini, yang dari ini nih, yang ini. Tahu yang ini fungsinya apa ya? 1000. Oke, kemudian coba kita kan tadi pas masuk ke itu price-nya, harganya berapa? Price-nya harganya 30 juta ya. Coba kita coba. Kita kembali sini lagi. Sini dulu dah, ke home, kemudian kita buka produk. Nah, harga pas kita loginnya 30 juta. Yang ini fungsi ini. Kemudian apalagi? Kita pengen di bagian home ini, ketika kita klik Acer, maka dia masuk ke produk Acer. Nih, produk Acer gitu. Gimana caranya? Pertama kalian copy dulu bagian URL-nya, ini selected brands. Ini kalian copy. Kemudian ntar saya lupa. Bagian kita copy URL-nya. Kemudian di bagian home-nya, itu kan tadi bagian home ya, kita mau kaitkan dengan bagian home. Kita buka yang bagian tadi kan kita brand ya, brand ini di bagian href, Anchor href, kalian isi dengan tagar products selected. Ini yang kita copy tadi, kita paste ke sini, kemudian kasih brand ID, tutup. Kemudian bagian kategoris juga kita mau kasih, juga nih di bagian Anchor class, di href-nya kalian masukkan kopian selected kategoris 0, kemudian kategori ID. Maka ketika diklik di homepage-nya bagian ini brand dulu ya, brand, maka dia akan langsung ke bagian produk dan dipilih bagian Acer. Karena yang kita klik itu tadi Acer. Coba bagaimana dengan Huawei atau Xiaomi, maka dia akan meluncur ke produk Xiaomi. Wah, ini gambarnya hilang atau gimana nih guys, nggak muncul. Oke, kemudian bagian kategorinya, coba kita cek dulu. Oke, cek masih bisa. Oke, bagian kategorinya kan tadi kita sudah masukkan di bagian href-nya, produk, selected, kategoris 0, dan kategori ID. Kita buka webnya. Nih yang bagi kategori ini kan tadi brands. Ini kategori, coba kita pilih smartphone. Maka dia akan langsung menuju ke produk dan dipilihkan bagian smartphone, karena tadi kita sudah isi dengan URL-nya. Sudah mengatur URL-nya gitu ya. Tuh, ini smartphone. Oke, selanjutnya kita mau kategori. Bagian kategori ini tersambung dengan produk. Gimana caranya? Kita buka dihapus produknya. Kemudian sebentar. Mana tadi ini kok dihapus? Oh, ini udah selesai nih. Udah selesai. Kita buka bagian bukan sini, produk page sama kategori page. Tadi kan kita mau ngatur kategori page-nya ya, sama kayak tadi. Kalian buka webnya, ini bagian kategori, berarti kalian copy yang bagian kategori. Coba
Mungkin kalian copy ini bagian kategori sini, nanti duanya dihapus. Kalian copy, kemudian kalian masukkan lagi di bagian kategori yang href-nya product selected categories 0, kemudian sama dengan kategori ID. Tinggal kalian cek ya nih laptop smartwatch nih misalkan dia akan menuju kategori smartwatch. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.